Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dilimpahkan karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita, salam kita semoga tetap tersampai curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Qur'an atau Syahrul Qur'an. Disebabkan karena pada bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang semoga dilimpahkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memurajaah Al-Qur'an bersama malaikat Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Para salafus saleh, para salaful ummah juga banyak di antara mereka yang lebih giat membaca Al-Qur'an, lebih giat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di antara mereka juga banyak yang membaca hingga mengkhatamkan berkali-kali Al-Qur'an di dalam satu bulan Ramadan itu. Sebagaimana disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan bahwa beliau pernah mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan Ramadan ini sebanyak 60 kali. Maka kita sebagai manusia biasa harus lebih giat, harus lebih semangat, harus lebih banyak lagi membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an dan belajar tentang Al-Qur'an bagaimana agar kita lebih paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan kitab yang agung. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah, dari wahyu-wahyu Allah yang telah diturunkan sebelumnya. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling besar yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah nasihat, berisi pelajaran-pelajaran, mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Al-Qur'an juga bisa menjadi obat dari segala penyakit hati, baik yang berbentuk syubhat maupun yang berbentuk syahwat. Dia merupakan petunjuk yang barang siapa berpegang teguh kepada petunjuk itu, kepada Al-Qur'anul Karim ini, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan tersesat selamanya. Dan juga Al-Qur'an ini merupakan rahmat yang Allah turunkan untuk semesta alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat yang ke-57, Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah min rabbikum, yaitu nasihat, yaitu pedoman dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga merupakan obat untuk sesuatu, untuk segala penyakit yang ada di dalam dada. Wa rahmatun lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat yang Allah turunkan untuk orang-orang yang beriman. Sungguh sangat agung kedudukan Al-Qur'an ini, maka hendaklah kita sebagai kaum muslimin lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Qur'an, lebih banyak lagi membaca Al-Qur'an, memahami arti, memahami maknanya, mengamalkan
isi atau kandungan-kandungan di dalam ayat suci Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran kepada kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bahwa dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq, lahu ajron." Yang artinya, orang yang pandai, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi taat. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat atasnya, maka baginya 2 pahala. Dalam hadis di atas, dijelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran meskipun belum lancar, maka dia mendapatkan pahala, double pahala. Terlebih lagi bagi orang-orang yang mahir, orang-orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, maka tentu saja dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lebih. Disebutkan juga dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun." Yang artinya, permisalan atau perumpamaan seorang muslim yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah. Baunya enak, rasanya juga enak. Adapun perumpamaan seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Tidak ada baunya, namun manis rasanya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya." Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut akan Allah lipat gandakan sebanyak 10 kalinya. Dan saya tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kaum muslimin yang semoga Allah limpahkan keridhaan dan rahmatnya, merupakan suatu kewajiban, merupakan suatu kelaziman bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran tentu saja pasti secara otomatis dia juga akan banyak membaca ayat suci Al-Quran. Sebab itulah keutamaan membaca Al-Quran akan ia raih juga. Semakin banyak hafalannya, maka akan semakin tinggi kedudukan yang akan didapatkan olehnya di surga kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Yang artinya, dikatakan kepada ahlul Qur'an, dikatakan kepada sahibul Qur'an, pada hari akhirat nanti, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil semasa hidupmu di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan sumber hukum di dalam agama kita. Menghafalkan Al-Quran juga akan membantu seseorang supaya lebih mudah di dalam mempelajari ilmu agama. Ia akan mempelajari suatu permasalahan, maka ia juga dapat mengeluarkan ayat-ayat sebagai dalil dari Al-Quran terhadap masalah tersebut, langsung dari hafalannya. Akan tetapi, perlu dijadikan suatu catatan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepada seseorang, yaitu hafalan Al-Quran, maka hendaklah kita juga bersemangat
ya, bersemangat untuk menjaganya. Jangan sampai kita lengah untuk memurojaah hafalan tersebut, hafalan yang kita miliki, karena hafalan tersebut akan cepat sekali hilangnya, akan cepat sekali perginya dari benak kita, dari ingatan kita. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, ta'ahadu hadzal Qur'an, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sering-seringlah kalian membaca Al-Quran ini, karena demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh dia, yaitu hafalan Al-Quran, lebih cepat lepas atau hilang daripada unta dari tali kekangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang ahli Al-Quran akan senantiasa berusaha mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran juga. Masih banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keutamaan Al-Quran serta keutamaan ahli Al-Quran adalah sangat banyak. Semoga sedikit yang telah disebutkan bisa menjadi motivasi untuk kita agar kita menjadi pribadi muslim yang lebih banyak lagi membaca Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan lipat gandaan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu menjadi sesuatu yang mereka tinggalkan. Waliyadzubillah. Semoga di bulan suci Ramadan ini menjadi wadah bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح